если наши ракеты встанут в Калининграде. Берлин, Варшава, все прибыли. Halo Sobat Bagja. Ketegangan Rusia dengan negara-negara Eropa anggota NATO kembali bikin suasana panas setelah muncul rekaman televisi pemerintah Rusia yang menampilkan sejumlah target di Eropa yang disebut dapat menjadi sasaran dalam skenario konflik ekstrim dengan Moskow. Wah, ini para punggawa NATO sudah mulai pasang kuda-kuda nih Pak ya. Rusia kalau nggak punya nuklir mungkin beda ceritanya Pak Bos. Dalam tayangan tersebut, Inggris disebut secara khusus sebagai salah satu target potensial. Bahkan narasi yang menyertai grafik itu menyebut Inggris bisa dihantam beberapa kali hingga negara tersebut mengalami kehancuran total luar biasa. Klaim semacam ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian karena muncul ketika retorika nuklir Rusia terhadap negara-negara barat kembali meningkat. Tapi sobat, munculnya tayangan seperti ini tentu bukan berarti Rusia sudah memutuskan untuk melancarkan serangan nuklir dalam waktu yang dekat. Lebih tepatnya, ini bisa dipahami sebagai bagian dari perang informasi, intimidasi, dan tekanan psikologis kepada negara-negara Eropa. Ya, perang zaman sekarang bukan cuma pakai rudal, Pak, tapi juga pakai televisi buat bikin tetangga susah untuk tidur. Inggris sendiri menjadi sasaran retorika Rusia yang cukup keras karena London merupakan salah satu pendukung utama Ukraina. Inggris telah memasok berbagai persenjataan, drone, kendaraan tempur, hingga teknologi yang membantu Ukraina melakukan serangan jarak jauh terhadap sasaran di wilayah Rusia. Nah, setelah beberapa serangan Ukraina mampu mencapai wilayah Rusia dalam jarak yang cukup jauh, Moskow tentu semakin gerah. Apalagi kalau fasilitas militer dan gudang amunisi Rusia sampai gosong. Paket Putin belum sampai, gudangnya Pak Putin sudah keburu dibakar. Media Inggris juga sebelumnya melaporkan meningkatnya kemarahan Moskow terkait dugaan penggunaan drone buatan Inggris dalam serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Pemerintah Rusia kemudian memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris dapat membawa konsekuensi. Ya, inilah yang disebut garis merah Putin. Garis merahnya sudah banyak sekali, sampai bingung sendiri mana yang garis merah dan mana garis pelangi, iya kan Pak Bos? Retorika seperti ini sebenarnya bukan barang baru. Sejumlah pejabat, politisi, dan akademisi Rusia sebelumnya juga pernah mengeluarkan pernyataan ekstrim mengenai kemungkinan penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara Eropa jika terjadi eskalasi besar. Inggris sendiri merupakan negara pemilik senjata nuklir sekaligus anggota NATO. Karena itu, kalau sampai terjadi serangan nuklir Rusia terhadap Inggris, ceritanya tentu bukan lagi perang Rusia lawan Inggris secara sederhana. Serangan tersebut hampir pasti akan dianggap sebagai eskalasi strategis yang dapat menyeret NATO dan meningkatkan resiko perang nuklir yang jauh lebih besar. Ya, siapa juga orang Eropa yang nggak panik kalau London tiba-tiba kena rudal nuklir. Prancis, Jerman, Spanyol, Italia pasti langsung bilang, waduh, ini sudah bukan urusan Inggris lagi Pak Bos, ya salam. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah aktivitas militer Rusia di sekitar Eropa yang terus menjadi perhatian. Kapal perang Rusia yang berkaitan dengan kemampuan rudal strategis juga menjadi objek pemantauan. Sementara hubungan Moskow dan London bukannya semakin adem, malah semakin panas. Paling hubungan Rusia dan Inggris agak membaik kalau pemain Rusia kembali masuk Arsenal, ya Pak Bos. Jadi tayangan propaganda televisi Rusia tersebut lebih tepat dilihat sebagai sinyal intimidasi dan bagian dari perang informasi, bukan pengumuman resmi bahwa Moskow akan segera meluncurkan serangan nuklir. Tetapi tetap saja, munculnya kembali pembahasan mengenai senjata nuklir menunjukkan betapa tipisnya batas antara propaganda, ancaman, dan sinyal militer.
Dan yang paling berbahaya sebenarnya bukan cuma tombol nuklirnya, sobat. Yang lebih mengerikan adalah salah perhitungan. Satu pihak menganggap serangan tertentu hanya operasi konvensional, sementara pihak lain menganggapnya sebagai ancaman eksistensial. Kalau salah membaca situasi, bisa berabe semuanya, Pak Bos. Nah, kalau kita bicara soal waktu tempuh rudal, negara-negara NATO yang berada lebih dekat dengan Rusia seperti Polandia, negara-negara Baltik, Finlandia, dan Norwegia tentu memiliki waktu peringatan yang lebih singkat dibandingkan Inggris, Spanyol, atau Portugal. Sebagai gambaran, rudal hipersonik Orange Nick yang digunakan Rusia dalam serangan ke wilayah Dnipro pada 2024 dilaporkan menempuh sekitar 800 km dalam waktu belasan menit. Jadi kalau target berada lebih dekat, tentu waktu reaksinya juga semakin pendek. Untuk negara-negara Eropa Barat, waktu tempuh tentu bergantung pada jenis rudal, lokasi peluncuran, lintasan, serta profil penerbangannya. Jangan sampai baru lihat angka langsung bikin kalkulator sendiri. Oh, berarti tinggal sekian menit, yang nggak sesederhana gitu, Pak Bos. Dan Eropa juga bukan cuma bisa pelangak-pelongo. Inggris dan Prancis memiliki persenjataan nuklir sendiri. Inggris diperkirakan mempunyai sekitar 225 hulu ledak nuklir, sedangkan Prancis sekitar 370. Memang jumlah tersebut masih jauh di bawah Rusia yang memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Artinya kalau sampai perang nuklir benar-benar terjadi, soalnya bukan lagi siapa yang menang, semua pihak bisa sama-sama hancur. Satu hulu ledak nuklir modern saja daya rusaknya sudah luar biasa. Apalagi kalau ribuan dipakai sekaligus. 5.000 hulu ledak, Pak Bos, itu bukan lagi perang, itu namanya bumi minta di reset. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai tayangan propaganda televisi Rusia yang kembali menampilkan target-target nuklir Eropa ini? Apakah hanya gertakan untuk menakut-nakuti NATO, atau justru sinyal bahwa Moskow semakin serius menghadapi konfrontasi dengan Barat? Dan buat para fans boy Barat yang bilang Rusia tanpa nuklir cuma negara biasa, jangan terlalu meremehkan, Pak Bos. Negara yang pernah mengalahkan Napoleon dan menghancurkan Nazi Jerman tentu bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Silahkan komentar Sobat Bah Bagja di bawah. Yeah.